Shalom semua yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat kembali bersama dengan Anda semua pemirsa ABG yang setia. Dan ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan kami boleh mengikuti acara All by Grace saat ini. Dan kami mau serahkan setiap diri kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan bukan secara kebetulan kami mengikuti acara ini. Kami tahu ada maksud dan rencana-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan setelah kami mengikuti ini Tuhan, bagaimana apapun yang disampaikan tentang keadilan Tuhan, dan kami akan mengerti dan kami akan dibukakan hati pikiran kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh Tuhan menjalani satu kehidupan yang berkenan, yang memuliakan nama-Mu. Melalui kehidupan kami banyak orang Tuhan boleh diberkati. Dan kami serahkan waktu berikut ini Tuhan, Engkau sendiri yang ambil alih, Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap kami dan semua yang mengikuti acara All by Grace saat ini. Kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Amin. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Oh, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Keadilan merupakan harapan setiap insan di dunia. Bahkan setiap manusia sangat ingin melihat dan mengalami keadilan yang nyata di dalam kehidupan ini. Kenyataan berbicara lain, karena sulit ditemukan keadilan yang sesungguhnya di dunia.
Ketika mengharapkan keadilan dari manusia, justru sering kita dikecewakan karena sulit bagi manusia untuk berlaku adil dengan seadil-adilnya tanpa memihak. Sekalipun manusia mungkin telah berusaha untuk tidak memihak kepada siapapun, namun kesan ketidakadilan tetap sulit dihindari. Keadilan yang kita harapkan dari manusia siapapun orangnya, tetap saja bisa timbul rasa tidak puas dari diri kita dan berakibat kecaman terhadap orang tersebut seolah-olah ia berlaku tidak adil. Padahal justru ia merasa dirinya telah bertindak dengan sungguh-sungguh adil. Hal sedemikian bisa saja terjadi karena di pihak kita yang merasa dirugikan selalu timbul ketidakpuasan dan merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, jangan terlalu mengharapkan keadilan dari orang yang cenderung tidak mengerti berlaku adil, agar jangan sampai kita sakit hati. Ketika mencermati peristiwa penyaliban Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia diperlakukan dengan tidak adil. Karena dia tidak bersalah dan semua tuduhan kepadanya tidak dapat dibuktikan. Namun Yesus bersedia dan rela taat sampai mati di atas kayu salib demi untuk keselamatan manusia. Keadilan yang sejati hanya ada pada Tuhan Yesus. Karena itu, terimalah dia sebagai juru selamatmu dan waktunya akan tiba bagi Yesus akan menghakimi dunia dengan seadil-adilnya dengan keadilannya. Saat kita mengalami ketidakadilan dari pihak tertentu, sangat ingin rasanya melihat keadilan Tuhan dinyatakan dengan menghukum orang tersebut. Itu adalah karakter manusia pada umumnya. Akan tetapi jangan lupa, oleh pengenalan akan Tuhan Yesus yang adil, seharusnya telah membentuk kita memiliki karakter Kristus, sehingga kita tidak akan membalas semua ketidakadilan dengan semau gue. Harus diingat bahwa keadilan Tuhan berbeda dengan keadilan manusia. Dan oleh karena itu kita harus mengerti untuk menyerahkan semua yang kita alami kepada Tuhan, yang akan menunjukkan pembelaan terhadap kita sekiranya kita memang di pihak yang benar di mata Tuhan. Saat keadilan Tuhan dinyatakan, jangan mengharapkan Tuhan harus menghancurkan kehidupan orang yang telah berlaku tidak adil terhadap kita. Karena sekalipun Tuhan adalah adil, namun Tuhan juga adalah kasih adanya. Keadilan Tuhan akan menghakimi dosa dan salah, namun oleh kasih-Nya Tuhan tetap mengasihi dan siap menyelamatkan orang berdosa. Seorang pendeta senior berkata, Tuhan benci dosanya orang, tetapi mengasihi orang yang berdosa, sehingga dia mau menyelamatkannya. Ketika diperlakukan dengan tidak adil, memang secara manusia kita tidak mudah menerima kenyataan tersebut. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adil dan pasti akan menyatakan keadilannya. Jika kita dengan iman dan ketaatan berserah dan menyerahkan ketidakadilan yang kita alami itu kepada Tuhan, sekali waktu Tuhan tiba, Dia akan memunculkan kita sebagai pihak yang benar dan Dia sanggup pelihara, menolong dan memberkati kita kembali, bahkan lebih dari kerugian yang pernah kita alami akibat dari ketidakadilan yang dilakukan manusia terhadap kita. Mengenai pihak yang terkait, pelaku ketidakadilan terhadap kita, jangan kita permasalahkan bagaimana dan apa yang Tuhan lakukan terhadap orang tersebut. Karena Tuhan adil, namun Dia juga penuh kasih. Kemurahan-Nya tidak pernah berkesudahan. Marilah kita belajar memiliki perkataan, sifat, dan perbuatan yang benar, adil, tidak memihak. Karena Dia yang maha adil yang akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Dengan prinsip keadilan yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Bukan adil menurut sudut pandang manusia.
Tema All by Grace episode kali ini adalah keadilan. Keadilan adalah salah satu hal yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat di dunia. Jika ada perlakuan yang tidak adil, lantas manusia akan melancarkan protes demi protes yang menuntut agar keadilan ditegakkan. Di dalam dunia sekarang ini banyak sekali ketidakadilan yang terjadi. Manusia menderita sengsara karena perlakuan orang yang semena-mena. Orang yang tidak bersalah tetapi harus menderita konsekuensi yang tidak seharusnya dia tanggung. Dan masih banyak lagi. Ujung-ujungnya orang melancarkan protes kepada Tuhan dan bertanya, kenapa? Di mana keadilan Tuhan? Apakah Tuhan melihat? Di mana pembelaan Tuhan untukku? Kebenaran yang perlu diketahui mengenai keadilan Tuhan antara lain. Yang pertama, keadilan Tuhan tertuju untuk semua manusia. Tuhan mengerti bagaimana berlaku adil terhadap manusia. Karena dia adalah pencipta manusia dengan segala kemudahan, dengan segala yang tercipta. Dengan semuanya itu diperuntukkan untuk manusia dengan seadil-adilnya. Ulangan pasal 32 ayat 4. Dialah gunung batu, karyanya sempurna. Karena adil segala jalannya, Allah yang setia dan tanpa ketidakadilan. Ia adil dan benar. Keadilan Tuhan berlaku sama rata terhadap setiap manusia. Misalnya, semua manusia lahir dalam keadaan telanjang, datang dan pergi tanpa membawa sesuatu apapun. Berlaku untuk semua manusia sama. Semua manusia tidak bisa memilih untuk kapan dilahirkan, lahir di mana. Semua manusia menghirup udara atau oksigen yang sama. Semua manusia akan mengalami hal yang sama, yaitu suatu saat akan meninggal. Semua manusia memiliki waktu yang sama 24 jam. Semua manusia mendapatkan sinar matahari yang sama. Yesaya pasal 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Dialah yang menciptakan semuanya, termasuk kita manusia. Itulah sebabnya dia yang mengerti untuk bagaimana berlaku adil kepada setiap ciptaannya. Keadilan yang sesungguhnya bisa ditemukan pada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan itu adil, bisa terlihat dari awal penciptaan segala sesuatu. Semuanya tercipta, berfungsi dengan teratur, baik matahari terbit dan terbenam dengan teratur dan menyinari setiap insan yang ada di muka bumi tanpa memilih siapa yang boleh atau tidak menerima sinar matahari. Tetapi justru karena ulah manusia sehingga dalam kehidupan ini temukan ketidakadilan. Terkadang kita merasa keadilan Tuhan tidak nyata atau tidak ditemukan. Namun dari beberapa contoh yang dijabarkan di atas tadi, haruslah diakui keadilan Tuhan itu nyata, eksis di setiap waktu, di setiap tempat, dan di segala peristiwa. Demikian juga harus disadari bahwa keadilan Tuhan tidak hanya nyata di dalam dunia fana di masa kini. Akan tetapi keadilan Tuhan juga akan nyata di dalam dunia yang akan datang, yaitu di dalam kekekalan. Setiap manusia baik yang telah percaya atau belum percaya kepada Tuhan, suka atau tidak suka, suatu hari kelak harus menghadapi tata pengadilan Tuhan yang akan menghakimi setiap manusia dengan keadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan itu pasti ada di alam baka. Ibrani pasal 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Di dalam dunia fana ini memang ada orang yang mengira
bahwa ia dapat membeli segala sesuatu dengan uangnya. Tetapi harus diakui, uang tidak dapat membeli nyawa atau umur panjang. Demikian juga uang tidak bisa membeli kesehatan. Salah satu keadilan Tuhan yang nyata di dunia ini adalah perihal kematian. Karena setiap orang akan menghadapi dan mengalami kematiannya pada suatu hari, baik yang telah siap atau tidak siap, senang atau tidak senang, kaya ataupun miskin, terpelajar atau buta huruf. Semua orang bisa meninggal dunia. Sah-sah saja jika hidup seseorang sampai berumur panjang. Tetapi yang harus dicermati adalah arti, nilai, bobot, dan dampak hidup bukan ditentukan oleh panjang atau pendeknya umur seseorang. Karena hidup setiap orang suatu saat akan berakhir dengan meninggal dunia. Dan setelah itu akan menghadapi penghakiman Tuhan menurut keadilan Tuhan yang sejati. Ketika menghadapi penghakiman menurut keadilan Tuhan, setiap orang akan diadili seadil-adilnya atas dasar penilaian terhadap kehidupan, waktu, kesempatan, talenta, harta benda, berkat yang Tuhan berikan, kesetiaan, ketaatan, pengamalan akan firman Tuhan, kesaksian hidup, pengabdian, pelayanan, buah-buah, jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan, dan seterusnya. Keadilan Tuhan pasti akan mengadili kehidupan seseorang selama di dunia ini dan diberikan napas hidup, baik yang berumur panjang atau pendek, sehingga tidak dipengaruhi oleh kesimpulan orang yang berkata, orang baik dan dermawan ini sayang umurnya pendek, atau orang jahat ini buat apa umurnya panjang. Harus dimengerti bagaimana dengan umur dan kesempatan yang diberikan Tuhan tidak bisa dinilai dari panjang atau pendeknya kehidupan seseorang. Tetapi yang penting, waktu hidup ada arti, nilai, bobot, dan dampak nyata dengan mempergunakan semua waktu yang Tuhan berikan dan menghargainya, memakainya dengan benar, baik dan tepat demi melakukan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, dan menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Sebab itu, bila ingin mengerti keadilan Tuhan, harus dari sudut pandang Tuhan melihat, dan cara berpikir harus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Jangan melihat dan mengukur keadilan Tuhan dari kacamata manusia, karena bisa salah berpikir seolah-olah tidak ada keadilan pada Tuhan. Ada orang yang menilai keadilan Tuhan, tetapi hanya dengan cara melihat secara kasat mata atas apa yang terlihat dan terjadi. Akhirnya salah dan berkesimpulan Tuhan itu tidak adil. Akibatnya masuk dalam tipu muslihat iblis yang berusaha memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dengan segala bentuk tipuannya, supaya kita berpikir salah tentang Tuhan dan akhirnya menjalani suatu kehidupan yang selalu ingin mempermasalahkan, menggugat akan keadilan Tuhan. Sebab itu, ketika kita berkesimpulan dan berpikir Tuhan itu tidak adil, ingatlah hal-hal yang sama rata dialami setiap manusia tanpa ada yang terkecuali. Karena memang demikianlah keadilan Tuhan, supaya kita jangan masuk ke dalam perangkap iblis yang ingin menguasai hati dan pikiran kita dengan tujuan membuat kita berpaling dari Tuhan dan berakibat menderita seumur hidup hanya karena pengertian yang salah terhadap keadilan Tuhan. Sadarilah, Tuhan juga memiliki otoritas yang harus kita hargai sebagai Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yesaya pasal 40 ayat 12 sampai dengan 14. Ayat 12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan yang mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran,
menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Ayat 13, siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ayat 14, kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Dia adalah Tuhan yang tak terselami jalan pikirannya, bahkan sampai akhir hidup pun tidak ada satupun dari kita yang akan dapat benar-benar memahami Tuhan seutuhnya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pegang teguh adalah Tuhan itu adil. Itu tertulis dalam firman kebenarannya. Semakin kita mengerti untuk mendewasakan hidup rohani, kita akan semakin mengerti banyak hal-hal yang saat ini tidak jelas. Apalagi saat bertemu muka dengan Tuhan, semua ketidakjelasan akan menjadi jelas karena Tuhan akan memberikan kejelasan. Manusia bisa berargumen, kalau Tuhan itu adil, kenapa banyak ketidakadilan terjadi di dunia ini? Mana Tuhan? Katanya dia adil. Kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Jawaban singkatnya adalah karena kejatuhan manusia dalam dosa. Tidak lama setelah penciptaan dunia, dan dunia akhirnya dikuasai oleh setan. Semenjak itulah manusia pikirannya menjadi gelap, egois, hanya memikirkan kepentingan sendiri, tidak memikirkan orang lain, dengan berbagai daya upaya untuk mencapai semua kesuksesan tanpa memikirkan lagi norma-norma yang benar, sehingga terjadilah banyak ketidakadilan di dunia ini. Kesimpulan, Tuhan itu adil. Bisa terlihat daripada awal penciptaan. Tetapi bagaimana semuanya menjadi tidak adil? Karena ulah manusia sendiri. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari, sadarilah kalau Tuhan adalah harapan dalam hidup kita yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa
jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Yang kedua, keadilan Tuhan terkait dengan hukum tabur tuai. Sebelum berkeluh kesah, protes, atau marah kepada Tuhan karena berpikir telah diperlakukan tidak adil, sebaiknya kita introspeksi diri. Apakah hal yang terjadi adalah tuaian dari apa yang ditabur sebelumnya? Terkadang kita memiliki pengertian yang salah tentang banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita kaitkan dengan keadilan Tuhan. Mari kita belajar bersama mengenai keadilan Tuhan yang terkait dengan hukum tabur tuai atau sebab dan akibat. Jika kita mengerti tabur tuai dalam kehidupan, niscaya kita akan berusaha hidup dengan berjaga-jaga dan waspada dalam sikap, perkataan, dan tingkah laku agar jangan sampai menuai apa yang kita tabur di dalam hal-hal yang tidak benar. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dari bacaan firman Tuhan di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati agar mengerti betapa erat hubungan antara hukum tabur tuai dengan keadilan Tuhan. Contohnya, pikiran yang mudah disesatkan. Galatia 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Pikiran kita rentan disesatkan, sehingga bisa berpikir salah mengenai Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak tahu atau tidak melihat niat hati kita yang salah dan jahat, atau rencana maupun apapun yang akan kita lakukan. Tidak heran, kadang orang bisa dengan beraninya melakukan salah dan dosa dengan semau gue, tanpa peduli dan percaya pada larangan dan peringatan Tuhan. Di satu sisi melayani, dan di sisi lainnya sambil melakukan dosa tanpa takut akan Tuhan. Sangat mungkin ia sudah disesatkan dengan pikiran, sepertinya Tuhan tidak tahu atau tidak melihat segala dosa dan perbuatannya, sehingga dianggapnya Tuhan bisa dipermainkan. Sesungguhnya tidaklah demikian, karena kebenaran firman Tuhan mengatakan apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ada kalanya melihat anak Tuhan berbuat curang dan menipu, sepertinya dia bahagia saja dengan segala perbuatannya tanpa merasa bersalah, dan malah merasa bangga dengan segala hal yang dicapai secara tidak halal. Terkadang bisa membuat orang iri hati dan berpikir seperti ada pembiaran oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak adil. Padahal bisa saja Tuhan dengan kasih dan kemurahannya sedang memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk bertobat dan berubah agar terluput dari akibat hukum tabur tuai. Allah tidak bisa dipermainkan. Allah itu adil dan tidak bisa dipermainkan. Dengan keadilannya, dia akan menghukum sesuai perbuatan manusia.
sekalipun sebagai anak Tuhan, juga tidak akan luput dari hukuman keadilannya. Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hiduplah dengan menuruti keinginan roh, sehingga bisa menuai hidup yang kekal dari roh itu. Walaupun tidak mudah bagi orang yang sudah terbiasa menuruti keinginan daging yang berakibat banyak masalah. Akhirnya ia menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak adil ketika membandingkan diri yang mengikuti keinginan daging dengan orang yang hidup dipimpin oleh roh. Pasti sangat besar perbedaannya. Padahal letak masalahnya bukan Tuhan tidak adil, melainkan kita yang salah dengan hidup menuruti keinginan daging daripada hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Dengan beberapa contoh nyata dalam kehidupan manusia yang mengikuti kedagingan, antara lain tertangkap karena mencuri, akibatnya pasti dihukum atau dipenjara. Dipecat dengan tidak hormat karena ketahuan korupsi di tempat kerja. Perceraian terjadi karena berselingkuh dan tidak lagi ada kasih karunia dari Tuhan. Diperkarakan di pengadilan akibat menipu, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya mengenai keinginan daging. Dari beberapa contoh di atas dalam kehidupan sehari-hari, bukankah sangat nyata bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, karena Tuhan tidak bisa dipermainkan. Sering dikarenakan tidak mengerti kebenaran tentang tabur tuai, manusia menjadi tidak menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan. Dengan kata lain, belum atau tidak menerima akibat perbuatan salah dan dosa bukan berarti Tuhan lupa dan bisa dipermainkan. Terkadang ada orang tertentu yang bermain-main, bahkan menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Namun, ia segera menjadi sadar dan bertobat sehingga tidak menuai akibat buruk. Pokoknya jangan lupa bahwa Tuhan itu adil. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau sekarang tidak menuai, bukan berarti bisa luput dari penghakiman keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan itu nyata bagi kita yang percaya akan keadilannya. Allah mengasihi kita saat kita masih berdosa. Tetapi harus jelas Dia membenci dosa yang kita lakukan. Dengan keadilannya, Dia mengganjar kita yang tidak mau hidup sesuai kehendaknya, yang tidak taat pada perintahnya, yang mengikuti keinginan daging daripada mengikuti pimpinan roh. Keadilan Allah dinyatakan dengan menjatuhkan hukuman atas setiap pelanggaran dan dosa. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja dari hadapannya. Dia akan mengganjarnya dengan hukuman. Tetapi karena kasih-Nya, Dia juga berkasih karunia dengan memberikan solusi untuk pergumulan dan tantangan yang kita hadapi dikarenakan akibat dari tabur tuai yang terjadi. Memang ada kalanya saat mata tertuju kepada orang yang sudah melakukan kecurangan dan lain sebagainya, kelihatannya oke saja, tidak ada tabur tuai dalam kehidupannya. Jangan menilai orang di pertengahan kehidupan, karena masih belum berakhir kehidupan yang dijalaninya. Saat terakhir Anda baru terkejut dengan segala penderitaan yang dialaminya sampai bunuh diri. Meskipun kelihatan hidupnya bahagia dengan harta yang melimpah yang dimilikinya, ternyata Anda terkecoh sekian lama tanpa menyelami perasaan orang tersebut yang hidup dalam tekanan dan ketakutan yang tidak jelas, yang akhirnya karena depresi sampai bunuh diri. Saat itu Anda menyesal karena Anda belum sempat menginjili dia yang adalah teman baikmu sendiri. Hanya karena kau berpikir salah, sepertinya dia oke saja dan tidak perlu kenal Tuhan Yesus yang kau sendiri merasa Tuhan itu tidak adil dan mengecewakan.
sangat disayangkan. Kalau kita sebagai anak Tuhan juga tidak ada bedanya dengan orang tertentu yang ada kalanya memberi penilaian yang salah kepada Tuhan yang adalah adil. Semua yang terjadi dalam kehidupan bisa saja karena salah manusianya sendiri atau tabur tuai itu terjadi. Contoh lainnya, jangan jemu-jemu berbuat baik supaya bisa menuai yang baik. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bukan berarti tabur tuai itu adalah seperti hal karma atau pasti buruk yang dituai. Yang dimaksud dengan tabur dan tuai yang benar adalah apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai dalam hal yang benar dan baik ataupun salah. Kalau kita melakukan yang benar dan baik, kita juga yang menuainya seperti firman Tuhan yang tertulis ini. Efesus pasal 6 ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tidak heran orang tertentu memberi tanpa mau diketahui siapapun, karena dia tahu upahnya ada pada Tuhan yang akan membalasnya. Memberi karena mengasihi Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Alhasil banyak orang semakin memberi, semakin diperkaya Tuhan karena tabur tuai terjadi. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dari acuan ayat di atas, bisa dilihat bagaimana saat kita berbelas kasihan kepada orang lemah, baik lemah fisik maupun lemah rohani, kesemuanya itu memiutangi Tuhan yang akan membalasnya kepada kita. 1 Petrus pasal 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan senang berbuat baik, siapa yang akan melakukan yang jahat kepada kita? Jangan jemu-jemu berbuat baik, itu harus menjadi kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Manusia sering berkata, Tuhan tidak adil. Kenapa ini semua terjadi? Alangkah baiknya kita menjaga perkataan kita kepada Tuhan pencipta alam semesta ini, karena kita manusia sangatlah terbatas dalam pengertian kita. Dengan kebenaran tabur tuai yang sudah kita bahas di atas, kiranya boleh menyadarkan kita untuk menjalani suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya dan kehidupan yang berkenan kepadanya. Jika memang ketidakadilan yang terjadi adalah karena hasil tabur tuai dengan segala akibatnya yang harus kita tanggung, tapi kita bisa memohon kasih karunia Tuhan dengan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, bertobat meninggalkannya dan tidak mengulanginya lagi. Setialah sampai akhir dengan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menyempurnakan hidup kita. Boleh semakin indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Setialah, sebab Tuhan kita adalah adil dan setia adanya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yang ketiga, keadilan Tuhan terkait pilihan yang salah dengan segala konsekuensinya. Tuhan itu adil, mengasihi, melakukan segala sesuatu dengan seadil-adilnya. Tetapi manusia cenderung dengan pilihan yang salah, akhirnya banyak hal terjadi sepertinya Tuhan itu melakukan hal yang tidak adil. Padahal kalau mau diperhatikan itu semua karena pilihan yang salah dengan segala akibatnya. Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Sangat disayangkan, ada orang yang menyalahkan Tuhan dengan apa yang sedang terjadi padanya. Dikarenakan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dengan segala hutang dan masalah yang tidak kunjung selesai. Kalau mau tenangkan diri dan telusuri semua yang sudah terjadi, semuanya hanya dikarenakan salah tentukan pilihan dengan konsekuensinya yang sedang terjadi sekarang. Ingatlah, setiap manusia akan menanggung konsekuensi atau akibat dari segala pilihan yang dilakukannya, baik itu positif maupun negatif. Mazmur pasal 37 ayat 7 sampai dengan 9. Ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Firman Tuhan di atas jelas mengatakan, ada baiknya berdiam diri di hadapan Tuhan. Tenangkan diri dan jangan menjadi marah saat melihat keberhasilan orang yang melakukan tipu daya. Sepertinya Tuhan itu tidak adil dengan memberkati orang tersebut yang sepertinya menurut Anda dia itu tidak layak diberkati Tuhan karena merasa Anda yang lebih layak. Dengan penilaian demikian, bukankah kita tanpa sadar sedang menghakimi orang tersebut yang akhirnya membuat kita jadi iri hati melihat kesuksesan yang ada padanya? Daripada habiskan waktu menilai Tuhan dan manusia lainnya, lebih baik adakan waktu koreksi diri dengan semua kegagalan yang terjadi. Bisa saja semua itu karena pilihan yang salah dengan segala konsekuensinya. Belum terlambat. Kalau Anda sadar dan temukan inti permasalahannya, bisa saja ada kasih karunia Tuhan untuk memperbaiki semua yang sedang terjadi. Beberapa pilihan yang benar dan salah dengan semua konsekuensinya. Contoh-contohnya, salah memilih karyawan dan salah memposisikannya, akibatnya dia tergoda untuk berkhianat. Salah memilih tempat usaha karena berpedoman pada perkataan orang,
Akibatnya usaha merugi. Bukan waktunya membeli mobil dengan kredit, ternyata akhirnya tidak bisa mencicil dengan baik dan mobil disita. Belum waktunya untuk bisa membeli rumah karena mudah mendapat KPR, langsung beli rumahnya. Ternyata akhirnya tidak bisa mencicil dengan baik. Anda sekolahkan anak di luar kota atau di luar negeri. Malahan MBA, yaitu Married by Accident. Artinya hamil di luar nikah. Terpaksa menikah karena sudah hamil. Anda memilih bidang usaha baru untuk menambah keuntungan. Dan percayakan orang untuk mengurusnya. Malah tertipu oleh orang yang menjadi kepercayaan. Kesemuanya tidak ada yang beres. Bingung, apanya yang salah? Bukannya koreksi diri, malah spontan mempersalahkan Tuhan yang tidak memberkati. Akhirnya Anda menjadi orang yang meragukan keberadaan Tuhan, kecewa dengan Tuhan, hanya dikarenakan Anda salah tentukan pilihan dengan tidak mengerti bagaimana seharusnya tentukan pilihan dengan baik dan benar, sehingga bisa jalani dengan baik dan benar. Akhirnya bisa berakhir dengan baik dan benar. Beberapa tips buat Anda yang mau menentukan pilihan yang baik dan benar antara lain: dengan berdoa terlebih dahulu. Jangan sudah suka terlebih dahulu apapun yang didoakan itu. Sebab kalau Anda sudah suka dan pastikan dalam hati sudah mau, maka akan sulit Anda bisa mendengar dengan jelas kehendak Tuhan. Bisa jadi terbalik-balik antara suara Tuhan dan suara sendiri, Anda tidak akan jelas. Dengan menanti di hadapan Tuhan sampai Anda temukan jawabannya. Sabar dalam penantian jawaban dari Tuhan. Ada yang mungkin berkata, tunggu Tuhan jawab nanti kelamaan. Ingat saja, berkat dari Tuhan kalau memang untukmu tidak akan kemana-mana. Pastikan hasil jawaban, cross-check, cocokkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak sesuai, jangan diikuti. Ada damai dan sukacita, karena itu memang yang terbaik dan pilihan dari Tuhan. Kalau perlu, imani, harus beriman sampai akhir. Jangan diawali ada iman, di tengah, di akhir, melepaskan semuanya karena iman jadi rontok. Serahkan semuanya kepada Tuhan untuk memimpin sampai berhasil. Jangan Anda yang memimpin mau berotoritas. Karena pimpinan Tuhan pasti adalah yang terbaik. Dalam menentukan pilihan dalam kehidupan kita, dalam segala area kehidupan, semuanya harus izinkan Tuhan menjadi Tuhan dan berotoritas di dalam semuanya itu. Dengan demikian kita akan belajar rendah hati dalam kesemuanya, akan minta pimpinan Tuhan dengan cara menyerahkan setiap perkara besar kecil kepadanya. Dan Tuhan akan mengarahkan hidup kita dan semua yang kita serahkan padanya akan dipimpinnya sampai berhasil. Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Lalu bagaimana jika kita menjadi korban dari ketidakadilan orang lain? Kembali kita harus mengingat bahwa dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan tidak ada hukum manusia yang sempurna di dunia ini. Terkadang pun kita bisa saja bersikap tidak adil kepada orang lain tanpa kita sadari. Tetapi suatu hal yang harus kita ingat, janganlah menyamakan Tuhan dengan manusia. Tuhan adalah Tuhan dan Dia adil selama-lamanya. Di saat kita menerima perlakuan yang tidak adil dari manusia,
Mari ingatkan diri kita senantiasa bahwa Tuhan melihat semua yang terjadi dan tiba waktunya pengadilan Tuhan akan berlangsung. Entah orang tersebut menerima konsekuensinya di dunia sekarang ini atau di kekekalan nanti, Tuhan akan mengadili semuanya tanpa terkecuali. Mazmur pasal 9 ayat 5. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tata. Saat kita sudah melakukan bagian kita dengan maksimal, mengasihi Tuhan, bekerja keras, berusaha, tetapi sepertinya berkat, promosi, kenaikan pangkat tidak kunjung datang. Sementara mereka yang berlaku tidak jujur mendapatkan hal-hal yang kita inginkan. Di manakah keadilan Tuhan? Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita tidak diangkat untuk menjadi hakim atas orang lain. Hanya Dia yang berhak karena Dia dapat menghakimi dengan seadil-adilnya. Manusia yang tidak sempurna tidak mungkin bisa mengadili dengan sempurna. Kesimpulannya adalah Tuhan satu-satunya hakim yang adil. Dan hanya Dia yang memiliki hak untuk hal itu. Janganlah kita main hakim sendiri, berpikir kita bisa mengadili dengan benar, karena kita sendiri pun masih akan dihakimi Tuhan yang adil. Percayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan tiba waktunya nanti, keadilan Tuhan pun akan nampak bagi semua orang. Jika ada kesalahan yang kita lakukan yang mengakibatkan beberapa hal yang tidak baik terjadi sekarang ini, marilah kita sadari dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika kita sudah melakukan kebenaran, izinkanlah Tuhan yang mengadili dengan keadilannya yang sempurna. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selalu terbuka kesempatan untuk kita berubah dan terobosan, sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Apa yang sudah kami sampaikan di atas, harap Anda dapat mengerti
dan menerima dengan baik, bahkan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik di dalam kehidupan, sehingga hidup Anda akan berhasil keluar sebagai pemenang sejati dan nama Tuhan dipermuliakan. Bagi kita yang butuh pemulihan terjadi dalam hubungan dengan Tuhan, mungkin sama ini sudah mempersalahkan Tuhan sebagai sosok yang tidak adil. Setelah mengikuti All by Grace saat ini, Anda menyadarinya dan Anda rindu dipulihkan. Anda cuma perlu percaya kalau Tuhan mau mengampuni dan memulihkan Anda. Yang penting Anda minta ampun dan Anda berdoa, Anda mau dipulihkan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan kami bukan secara kebetulan bisa mengikuti acara All by Grace. Dan dimengertikan tentang keadilan Tuhan. Yang mana selama ini kami salah mengerti, kami berpikiran yang salah, kami mengecewakan Tuhan, dan kami menghakimi manusia, dan kami juga berpikir yang salah tentang Tuhan. Saat ini Tuhan, kami semua yang mengikuti acara All by Grace, kami mau minta ampun Tuhan, karena kami mungkin sadar atau tidak sadar kami sudah bersalah kepadamu, dan kami mau sungguh-sungguh bertobat, dan kami tidak mau sama lagi, dan kami mau diubahkan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani satu kehidupan yang semakin hari semakin disempurnakan. Tuhan berkasih karunia kepada kami semua para pemirsa ABG yang selama ini mungkin dengan sadar atau tidak sadar sedang menjalani satu kehidupan yang salah, yang mana akhirnya sekarang menuai dengan apa yang ditabur sebelumnya. Tuhan berkasih karunia kepada kami, karena kami sekarang mengerti Tuhan bahwa apa itu namanya hukum tabur tuai, dan kami mengerti bagaimana Tuhan Kau tidak bisa dipermainkan, dan kami juga mengerti Tuhan bagaimana pikiran kami jangan sampai disesatkan. Kami juga mengerti bagaimana kami seharusnya mengerti bagaimana untuk senantiasa berbuat baik, dan kami akan menerima balasannya daripada-Mu Tuhan. Kami juga mengerti Tuhan, kami tidak boleh menuruti keinginan daging yang akan membawa kami masuk lebih lagi dalam masalah, dan yang akan membuat kami semakin sulit untuk boleh diberkati. Berkasih karunia kepada kami Tuhan, dan kami boleh dimengertikan juga Tuhan bagaimana pilihan yang salah dengan segala konsekuensinya, sehingga kami boleh dimengertikan Tuhan. Saat ini pikiran kami boleh terbuka, dan kami mulai ke depan kami akan mengerti dengan pilihan yang benar, sehingga kami akan terima hasilnya yang benar dengan hasil akhir yang benar, dan hidup kami tidak akan sama lagi. Berkasih karunia Tuhan kepada setiap kami saat ini. Tidak ada yang terkecuali mungkin sedang dalam penderitaan, dalam kesusahan dengan segala sebab dan akibat, juga mungkin karena keinginan daging dituruti, atau juga Tuhan karena pilihan yang salah dengan konsekuensinya. Tuhan, saat ini hamba-Mu mau berdoa bagi semua pemirsa ABG saat ini Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Biar kasih karunia dan kuasa dan kemurahan-Mu Tuhan turun di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap kami, sehingga benar-benar hidup kami tidak akan pernah sama lagi, dan kami boleh dipulihkan Tuhan. Dan saat kami minta ampun, saat kami mau bertobat, kami percaya Tuhan Engkau mau memberi solusi, Engkau mau memberi pertolongan, Engkau mau memberi jalan keluar atas masalah, atas apapun yang memang kami lakukan sebelumnya, karena apa yang kami tabur dan kami sedang dalam menuai, atau apa yang kami pilih dan sekarang kami dalam konsekuensinya. Tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memberi jalan keluar, Engkau akan memberi pertolongan, Engkau akan memberi kemurahan-Mu, sehingga apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami yang masalahnya sulit untuk terselesaikan, tapi kami percaya Tuhan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Saat ini Tuhan kuasa-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus, menyelesaikan, memberi solusi, jalan keluar masalah pergumulan daripada semua pemirsa ABG ini. Dan kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Juga yang sakit, apapun penyebabnya Tuhan, dan sampai saat ini
belum sembuh. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sama. Bagaimana dahulu Engkau melakukan mujizat, sekarang pun Engkau melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan-Mu turun saat ini, menyembuhkan semua sakit apapun namanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Semua sakit daripada tubuh-tubuh apapun Tuhan, daripada pemirsa ABG ini Tuhan. Sembuhkan Tuhan semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti acara All by Grace ini Tuhan. Biarlah Engkau berkasih karunia sehingga mereka boleh disehatkan. Bukan saja tubuh sehat, tapi jiwa sehat, roh sehat. Sehingga mereka boleh melakukan kehendak Tuhan dan boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjalani kehendak Tuhan, akhirnya boleh terima upah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap kami, dan kami percaya masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang, dan bagaimana hidup kami akan diberkati untuk menjadi berkat, bukan lagi dalam satu kehidupan yang penuh dengan segala masalah dan tantangan yang sepertinya tidak berujung dan tidak selesai-selesai. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saat ini ada beberapa orang khusus. Anda berkata seperti ini. Sepertinya kalau masalahku, apa yang sedang terjadi, aku mengerti. Itu karena pilihan dengan konsekuensinya. Aku juga memang sedang menuai hal-hal yang aku tabur sebelumnya, dan aku memang mengerti. Maukah Tuhan menolong, menyelesaikan, sehingga aku boleh keluar dari semua masalah dan pergumulanku? Ya, Tuhan pasti mau. Jangan pikiranmu tertipu saat Anda minta ampun, saat Anda berdoa, Anda minta ampun dan mohon kasih karunia-Nya, dan Tuhan pasti mau mengampuni. Dan saat Tuhan berkasih karunia kepadamu, Dia akan menolongmu, Dia akan memberi solusi, Dia akan memberi jalan keluar yang tidak pernah Anda pikirkan, yang tidak terbayangkan. Yang penting Anda harus sungguh-sungguh percaya. Ya, kita akan berdoa. Tuhan, hamba serahkan yang merasa tidak mungkin Tuhan mau menolong, tidak mungkin Tuhan mau memberi solusi, tidak mungkin ada jalan keluar dengan apa yang sedang terjadi, yang akibat yang terjadi karena sebab dan akibat. Karena apa yang mereka tabur, mereka sedang menuainya. Karena apa yang mereka pilih dengan yang salah, sekarang dengan konsekuensinya. Tuhan, saat ini mereka datang kepadamu, mereka sungguh-sungguh percaya, mereka serius, mereka minta ampun, mereka mau solusi yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jangan berlama-lama Tuhan. Sempurna dan segera pertolonganmu, penyelesaian yang daripadamu, sehingga mereka boleh mengalami dan melihat bagaimana kuasa-Mu nyata, dan Engkau Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Memang Engkau Tuhan yang adil, tapi Engkau juga Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, kemurahan, kebaikan, yang mau menolong setiap orang yang datang kepadamu, tidak akan Engkau buang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan, dan kami akan lihat kesaksian daripada anak-anak-Mu yang Engkau tolong, yang Engkau berkati, yang Engkau bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri acara All by Grace saat ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati setiap kami para permisa yang sudah mengikuti acara
All by Grace Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, biar Engkau berkasih karunia memberkati apapun yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Biar Engkau jawab Tuhan sempurna dan segera, tidak ada penundaan. Bagaimana kami boleh melihat Tuhan, kami boleh diberkati menjadi kepala bukan menjadi ekor. Bagaimana kami boleh meminjamkan bukan meminjam. Kami boleh naik bukan turun. Kami boleh diberkati Tuhan dengan kekayaan dari seberang lautan, kekayaan dari bangsa-bangsa. Kami boleh diberkati Tuhan dari utara, selatan, barat, timur, akan masuk ke dalam ribaan kami, membuat hidup kami tidak sama lagi. Kami bisa benar-benar menjadi anak Tuhan dengan financial freedom. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan lakukan bagi kami semua, dan kami mau Tuhan diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih. Kasih setia daripada Allah Bapa yang akan terus memelihara hidup kami semua, dan juga penyertaan daripada Yesus Kristus yang akan terus menolong dan menyelesaikan apapun yang menjadi pergumulan kami, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa mengingatkan apapun yang sudah kami pelajari dan apapun yang baik, bagaimana Roh Kudus akan terus menyertai dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kasih setia, anugerah, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, dan akan terus berlangsung sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, dan kami boleh tetap kedapatan setia, dan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan diberkati. Apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami boleh berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami mau Tuhan, acara All by Grace ini bukan saja kami sendiri boleh menikmatinya dan diberkati, dan kami juga mau Tuhan menjadi saluran berkat bagi sanak famili teman kami yang belum mengenal Engkau, dan mereka boleh juga sama-sama diberkati dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup setiap kami sekali lagi, dan Engkau sendiri yang ambil alih. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir, karena Engkau adalah Allah yang adil, yang setia, dan kasih setia-Mu sampai selama-lamanya tercurah kepada kami semua. Di dalam nama Yesus kami akhiri acara All by Grace ini. Sekali lagi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace kali ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak serahkan dan Kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kau tidak serahkan dan Kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.
Tuhan.